Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ayu dengan NIM 210208502039, kelas 03, program studi pendidikan kesejahteraan keluarga, konsentrasi tata busana. Sekarang saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Filsafat Ilmu tentang ontologi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja simak video berikut ini. Adapun definisi ontologi, menurut Aristoteles, bahwa pengertian ontologi ini merupakan suatu pembahasan mengenai hal ada sebagai hal ada atau hal ada sebagai demikian dalam mengalami perubahan sehubungan objeknya. Pengertian ontologi sendiri secara etimologi atau istilah ontologi ini berasal dari bahasa Yunani, yakni onta atau juga onto, yang memiliki pengertian ialah sebagai suatu yang ada, suatu yang sungguh-sungguh ada, serta adanya itu benar, atau juga kenyataan yang sesungguhnya. Sedangkan untuk loges memiliki arti ialah sebagai kata, ilmu, studi mengenai teori. Adapun aliran-aliran ontologi atau keberadaan, yaitu pertama, keberadaan kuantitas, diantaranya 1. Monoisme. Hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja, tidak mungkin dua, baik yang asal berupa materi ataupun berupa rohani. Haruslah salah satunya merupakan sumber yang pokok dan dominan menentukan perkembangan yang lainnya. Istilah monisme oleh Thomas Davidson disebut dengan block universe. Kedua, yaitu dualisme, berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani, benda dan ruh, jasad dan spirit. Ketiga, pluralisme. Pluralisme bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk itu semuanya nyata. Pluralisme dalam Dictionary of Philosophy and Religion dikatakan sebagai paham yang menyatakan bahwa kenyataan alam ini tersusun dari banyak unsur, lebih dari satu atau dua entitas. Selanjutnya, keberadaan sifat. Di antaranya 1. Materialisme atau aliran ini menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani. Aliran ini sering juga disebut dengan naturalisme. Kedua, idealisme. Hakikat kenyataan yang beraneka ragam itu semua berasal dari ruh atau sukma atau sejenis dengannya, yaitu sesuatu yang tidak berbentuk dan menempati ruang. Materi zat itu hanyalah suatu jenis daripada penjelmaan rohani. Selanjutnya, keberadaan proses. Di antaranya 1. Mekanisme atau serba mesin, menyatakan bahwa semua gejala atau peristiwa dapat dijelaskan berdasarkan asas mekanik. Kedua, teleologi atau serba tujuan, berpendirian bahwa yang berlaku dalam kejadian alam bukanlah kaidah sebab akibat, tetapi sejak semula memang ada sesuatu kemauan atau kekuatan yang mengarahkan alam ke suatu tujuan. Ketiga, vitalisme, memandang bahwa kehidupan tidak dapat sepenuhnya dijelaskan secara fisika, kimia, karena hakikatnya berbeda dengan yang tak hidup. Keempat, organisisme atau lawannya mekanisme dan vitalisme. Menurut organisisme, hidup adalah suatu struktur yang dinamik,
suatu kebulatan yang memiliki bagian-bagian yang heterogen. Akan tetapi, yang utama adalah adanya sistem yang teratur. Selanjutnya, dasar ontologi ilmu. Pertama, tentang ilmu. Jadi, ilmu mempelajari berbagai gejala dan peristiwa yang menurut anggapannya mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia. Berdasarkan objek yang ditelaahnya, maka ilmu dapat disebut sebagai pengetahuan empiris. Inilah yang merupakan salah satu ciri ilmu, yakni orientasi terhadap dunia empiris. Bukti empiris sendiri yaitu sumber pengetahuan yang diperoleh dari observasi atau percobaan. Atau bukti empiris adalah informasi yang membenarkan suatu kepercayaan dalam kebenaran atau kebohongan suatu klaim empiris. Kedua, asumsi. Untuk mendapatkan pengetahuan, ilmu membuat beberapa andaian atau asumsi mengenai objek-objek empiris. Asumsi ini diperlukan sebagai arah dan landasan bagi kegiatan penelaahan kita. Sebuah pengetahuan baru dianggap benar selama kita bisa menerima asumsi yang dikemukakannya. Selain asumsi, terdapat kaidah asumsi, yaitu asumsi harus relevan dengan tujuan pengkajian disiplin keilmuan. Asumsi ini mendasari telaahan ilmiah. Asumsi harus disimpulkan dari keadaan sebagaimana adanya, bukan seharusnya. Asumsi ini mendasari telaahan moral. Ilmuwan harus mengenal asumsi yang digunakan dalam analisis keilmuannya, karena berpengaruh pada konsep pemikiran yang digunakan. Ada juga asumsi mengenai objek empiris yang dimiliki oleh ilmu. Di antaranya, 1. Ada hukum yang mengatur berbagai kejadian alam. Hukum di sini diartikan sebagai suatu aturan main atau pola kejadian yang diikuti oleh sebagian besar peserta. Gejalanya berulang kali dapat diamati yang tiap kali memberikan hasil yang sama. Kedua, menganggap objek-objek tertentu mempunyai keserupaan satu sama lain, umpamanya dalam hal bentuk, struktur, sifat, dan sebagainya. Ketiga, menganggap tiap gejala bukanlah merupakan suatu kejadian yang bersifat kebetulan. Tiap gejala mempunyai pola tertentu yang bersifat tetap dengan urutan-urutan kejadian yang sama. Hal ini disebut probabilistik, merupakan pertengahan di antara kutub determinisme dan paham pilihan bebas. Keempat, menganggap bahwa suatu benda tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, dasar ontologi ilmu dalam peluang, yaitu berdasarkan teori keilmuan, kita tidak akan pernah mendapatkan hal yang pasti mengenai suatu kejadian. Ilmu memberi pengetahuan sebagai dasar untuk mengambil keputusan, sedang keputusan didasari pada penafsiran kesimpulan ilmiah yang bersifat relatif. Nah, itulah tadi materi yang telah saya paparkan. Jika ada kekurangan, kritik dan saran yang membangun sangat saya nantikan. Thanks for watching. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.